Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdullah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd, nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa'a wa tadhakkura wa tadhkira wa tahassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa tilalata ala al-khair wa du'a ila al-huda ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa mardatihi wa thawabihi wa kama nawahu aslafuna salihun. Alhamdulillah, dengan nikmatnya dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di salah satu rumahnya di Masjid Jami' Nurul Falah. Mudah-mudahan duduk kita di sini, amal ibadah yang kita lakukan di masjid ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga berkah, insyaallah berkah masjid ini, berkah majlis ini, berkah waktu ini. Rasa-rasa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di waktu dan juga di tempat yang penuh barakah ini, marilah sedikit kita akan meneruskan bacaan kita di kitab Tuhfatul Zubat. Ya, masih babul haid ya. Sebelumnya tentang haid dan nifas, sekarang ya, mustahad atau darah istihadah. Qala an-nazim al-Imam Ibn Ruslan wa syarih al-Imam Fasli rahimahumullah ta'ala rahmatal abrar wa nafa'ana Allah bihima wa bi ulumihima wa bi asrarihima fid darin amin. Qal in abaral akthara wa sadama famusahadatun hawat aksama laman hasir aktar waktu tuhri ama agalluhu fanisfu syahri thumma agallul hamli sittu ashhuri wa arba'ul a'wami aksal aksari wa susu amin gayatut tasawuri wa ghalibul kamilu tisu ashhuri. Setelah ya, membahas tentang haid, ya, kapan seorang itu mulai haid, kemudian paling sedikitnya haid, paling banyaknya haid, dan biasanya perempuan itu haid berapa hari, kemudian nifas. Sekarang kita masuki musahadah atau istihadah. Fa musahadatun hawat aksama. Darah istihadah, apa itu darah istihadah? Darah itu adalah keluar dam yakhruju min adna rahimil mar'ah. Darah yang keluar yakhruju dari paling dangkalnya rahim perempuan. Posisinya ya, bukan paling ujung. Kalau darah haid dikeluar dari yang aqsa, yang paling ujung dari rahim perempuan. Tapi kalau darah istihadah keluarnya ini min adna, dari yang paling terbawah rahim perempuan. Fa musahadatun hawat aksa. Ya, kalau di nusakh yang lain hawat ahka. Darah istihadah itu seperti ya, orang yang daimul hadas,
Orang yang selalu keluar hadas. Makanya di syarahnya di sini sebutkan imra'atun hadatsuha daimun la yanqati kama fi salisil baul. Darah istihadah adalah darah perempuan yang keluar yang hadasnya itu, najisnya itu daim, selalu daimul hadas. La yanqati, tidak terputus, selalu keluar darah. Kama fi salisil baul, sebagaimana orang yang selalu buang air kecil, ya enggak berhenti. Jadi hukumnya itu seperti daimul hadas. Ini hawat ahkam. Nah, ini mempunyai beberapa hukum, ya, atau di nusakh yang lain, di cetakan yang lain itu hawat aksama, mempunyai beberapa bagian. Ini hukum daripada istihadah ini katsira, banyak sekali. Fala tamna minas shaum wa shalah wa ghairihima ridwarullah. Dan orang yang keluar darah istihadah, perempuan yang keluar darah istihadah itu yang keluar darah lebih dari 15 hari, ya, karena paling banyaknya haid itu keluarnya adalah 15 hari. Kemudian dia itu sudah 15 hari masih keluar, hari yang ke-16, hari yang ke-17, hari yang ke, pokoknya yang lebih dari 15 hari, maka darah ini darah istihadah. Sebenarnya lebih kalau kitab yang lebih besar ya nanti ada, walaupun hari yang ke-13, 14 bisa saja dikatakan darah istihadah, tergantung mana darah yang kuat, yang lemah, ya nanti di bab tersendiri. Pokoknya gambarannya kita sekarang lebih dari 15 hari keluar darah, layan gotik nggak terputus. Nah, maka kalau perempuan sudah lebih dari 15 hari masih dikeluar darah, maka wajib dia untuk tetap berpuasa. Nggak boleh dia nggak buat. Kalau haid kan haram puasa, wajib dia sholat. Kalau haid kan haram untuk sholat. Tapi kalau orang yang istihadah, ini nggak dihukumi seperti orang haid, tapi orang yang dihukumi daimul hadas, orang yang selalu keluar hadas. Bagaimana cara sholatnya? Ya umumnya cara sholatnya bagaimana? Tugasil farjaha qoblal wudu. Jadi sebelum perempuan ini wudu, ketika dia keluar terus darah, dia bersihin darahnya, dicuci, disiram darahnya. Ba'da dzalik ta'assu bihi. Setelah itu baru dipakai softtek kalau sekarang, pembalut. Wa tatawadda ba'da asabihi. Setelah dia membersihkan kemaluannya, kemudian langsung dia pakai yang namanya sekarang pembalut, habis itu langsung dia wudu, segera mualah langsung. Wa yakunu dzalik waktu shalah, dan itu dilakukan sudah masuk waktu sholat. Jadi nggak boleh ceboknya dia, pemakai pembalutnya dia sebelum masuk waktu sholat, harus sudah masuk waktu sholat. Mau sholat zuhur contohnya, bukan sholat zuhur dan dia masih keluar darah haid ini, darah istihadah, sudah melewati 15 hari. Mau sholat dia harus bersihin dulu, dibersihin, langsung dia pakai pembalut, langsung dia wudu, sudah masuk waktu sholat. Selesai dia wudu, tubadir bisalah, segera dia melaksanakan sholat. Habis wudu jangan ngobrol lagi. Falau akharat limaslahati shalah lam yadur. Tapi kalau dia nggak langsung sholat, tapi ada maslahatnya sholat. Contohnya kalau dia pengen sholatnya di masjid, gambaran aja nunggu jamaah, atau dia pengen sholatnya di musola, nunggu jamaah. Itu namanya termasuk maslahatus sholat. Tapi kalau dia ngobrol, dia main HP dulu,
Ini bukan maslahatul sholat. Ya. Bagaimana kalau misalnya dia ngobrol habis wudu, dia nggak langsung sholat? Ya, apa namanya? Akan tapi dia ngobrol dulu. Maka dia itu harus apa namanya? Diulang lagi dari awal. Wajib harus diulang dari awal. Fatajibu i'adatu. Maka wajib dia mengulang. Ya. Apa namanya? Dibersihin dulu lagi. Diganti lagi softtek yang baru. Habis itu langsung dia wudu, langsung dia sholat. Ini kalau dia nggak langsung. Padahal dia tadi udah bersihin, udah pakai pembalut, kemudian dia wudu, tapi nggak langsung sholat. Ya nggak langsung sholat, dia ngobrol dulu, atau dia nonton dulu, atau dia main HP dulu. Setelah 5 menit baru dia sholat. Nah ini bagaimana bagi dia? Wajib dia mengulang dari awal. Ya harus dibersihkan lagi. Kalau pembalutnya itu ada darah harus diganti. Ya harus diganti yang baru. Kemudian wudu langsung wudu dan langsung sholat. Wa yajibul wudu likulli fardin. Wa kadza tajridul isabah wa ma yata'allaq biha min ghusl. Qiyasan ala tajdidul. Dan wudunya itu harus setiap fardu. Nanti asar begitu lagi. Wakadha, dan begitu juga memperbarui pembalut. Nanti asar ganti lagi, pembalut yang baru lagi. Ya, pembalut yang baru lagi. Ya, walaupun di sini kalimatnya wakadha, begitu juga. Kalau kalimat kada dalam kitab fikih itu biasanya khilaf. Biasanya khilaf. Tapi yang mutamat harus diganti lagi. Ya, harus pembalut yang tadinya udah kena darah, ya tadi yang waktu zuhur masuk waktu asar harus diganti lagi yang baru. Jadi begitu setiap posisi sholat begitu, maghrib begitu lagi, ya isya begitu lagi. Kalau orang istirahat ya paling enggak 5 kali pembalut harus ganti dalam sehari semalam, karena 5 kali sholat. Walam yanhasira. Udah, itu masalah istihadhah. Sebenarnya istihadhah ini adalah masalah yang paling banyak pembagian. Makanya ada ada bab-bab tersendiri. Ya, biasanya bab istihadhah, dan ada yang orang yang baru keluar darah hukumnya bagaimana. Kalau ada orang yang terbiasa untuk keluar darah seperti itu gimana? Nah, itu nanti ada hukumnya, ada bagiannya 7. Ada yang mutahayyirah, yang bingung. Para ulama sampai bingung memutusin. Nah, ini bab istihadhah. Kemudian kita masuk walam yanhasir aktsar waqti tuhuri. Dan tidak terhitung ukuran paling banyaknya waktu tuhur, paling banyaknya waktu suci. Jadi kalau suci paling banyak waktu suci kapan? Nggak boleh selama-lamanya. Apalagi kalau sudah perempuan yang tidak keluar haid, di atas menopause, yang sudah umur 40 ke atas, 50, itu biasanya udah nggak keluar haid lagi. Nah, ini suci selamanya. Bil ijma. Faqad la tahidul mar'a fi umriha aslan. Bahkan ya ada seorang yang perempuan yang tidak keluar haid dalam seumur hidupnya. Nah, ada perempuan yang nggak ada keluar haid asal sama sekali. Ya, sama sekali nggak ada yang keluar keluar haid. Bahkan di sini dikatakan au illa marra wahidah, atau hanya sekali seumur hidupnya. Ada juga. Ya, ada juga perempuan yang keluar haid hanya sekali. Ya, Sayyidatuna Fatimah dikatakan batul. Ya, beliau itu bersih dari haid dan juga nifas. Ya, batul. Makanya pernah ya, dikatakan oleh ulama, laukanatin nisa'u misla Fatimata lafadulatin nisa'u ala rijali. Kalau seandainya perempuan itu semuanya seperti Sayyidatuna Fatimah,
maka perempuan itu lebih unggul dari laki-laki. Ya, kalau ya, karena perempuan itu kan kekurangannya dua, naqisatu aqlin wa naqisatu din. Ya, akalnya ya, kurang panjang, laki-laki pikirannya panjang. Wa naqisatu din, dan kurang agamanya. Kenapa dikatakan naqisatu din, kurang agamanya? Karena perempuan ada haid, ada nifas. Yang nama haid itu nggak boleh sholat, nggak boleh puasa, kurang agamanya. Tapi Sayyidah Fatimah la tahid, ya, tidak haid dan juga tidak nih, walaupun nifas majah cuma sedikit, makanya nggak berhenti untuk selalu sholat, nggak kurang agamanya. Pun juga perempuan itu naqisatu din, ya umumnya ya, kurang kurang panjang akalnya. Makanya Allah katakan syawirhunna wa khalifhunna, musyawarahlah dengan perempuan, tapi wa khalifhunna, tapi langgarlah ya, yang dia ada pilihan A B, kita musyawarah sama dia maunya A B, oh A, ya udah kita isi pilihnya B. Kenapa? Karena naqisatu aql. Pernah kalau Sayyidina Fatimah enggak, akalnya enggak naqis ya. Suatu ketika pernah para sahabat Nabi lagi berkumpul, lalu Nabi katakan siapa laki-laki yang terbaik dan siapa perempuan yang terbaik. Ini para sahabat termasuk di situ Sayyidina Ali, itu nggak bisa jawab. Setelah itu kemudian Sayyidina Ali pulang, nah sama Nabi nggak jawab, ini nanti akan ditanya lagi. Akhirnya Sayyidina Ali dia pulang ke rumahnya, dicerita sama Sayyidina Fatimah. Tadi Nabi bertanya siapa laki-laki yang terbaik dan siapa perempuan yang terbaik. Kemudian Sayyidina Fatimah mengatakan laki-laki yang terbaik adalah laki-laki yang nggak mau melihat perempuan dan nggak mau dilihat oleh perempuan, bukan mahramnya. Dan perempuan yang terbaik adalah perempuan yang nggak mau melihat laki-laki dan nggak mau dilihat oleh laki-laki. Ya, itu perempuan dan laki-laki yang terbaik. Kemudian keesokan harinya Nabi tanya lagi, lalu Sayyidina Ali menjawabnya jawab oleh Sayyidina Fatimah. Lalu Sayyidina Ali membenarkannya. Kamu dari siapa? Katanya Fatimah. Itu kan nggak naqisatu akalnya itu nggak kurang, nggak seperti umumnya perempuan. Makanya law kanat nisa'u mithla Fatimata la fadulatin nisa'u ala rijal. Kalau seandainya perempuan itu sama seperti Fatimah, maka perempuan lebih unggul dari laki-laki. Hagal Ghadi diriwayatkan dari Al-Ghadi Abu Tayyib, anna imra'atan fi zamanihi, bahwasanya ada perempuan di zamannya dia, Al-Ghadi Abu Tayyib, kanat tahid fi kulli sanah yawm. Perempuan ini haid setahun cuma sehari aja. Cuma sehari setiap tahun begitu. Wa kana nifasuha arba'in. Tapi ketika dia melahirkan, nifasnya 40 hari. Nifasnya 40 hari. Nah, itu kan biasanya dikatakan nifas itu kan adalah damun haid yajdad, darah haid yang berkumpul. Ya, selama enggak keluar itu. Tapi ini enggak, setahun sekali, tapi nifasnya seperti umumnya ya orang-orang 40 hari. Wa ghalibut tuhur baqiyatu syahr. Dan kebiasaan perempuan itu suci dari haid, yaitu adalah baqiyatu syahr, sisanya dalam sebulan. Ya. Jadi kalau perempuan itu haidnya 27 hari, sisanya 23 hari. Jadi 23 hari. Kalau perempuan itu haidnya 6 hari, berarti sucinya yaitu adalah 24 hari. Ini umumnya. Pokoknya setahun, setiap bulan itu haid. Ada haid, ada suci. Ama aqalluhu,
Adapun paling sedikitnya perempuan suci, wa huwa alladzi bainal haidhatain, yaitu di antara dua haid. Ya, dua haid yaitu apa? Fanisfu syahri, adalah setengah bulan. Bulan kan 1 bulan 30 hari, setengahnya adalah 15 hari. Wa amma adalluhu fanisfu syahri. Adapun paling sedikitnya perempuan itu suci adalah setengah bulan, yaitu adalah 15 hari. Ay khamsata asyar yauman, 15 hari. Lianna syahra la yakhlu 'adah min haidin wa tuhrin. Nah, karena dalam sebulan itu ya umumnya itu perempuan itu enggak kosong, pasti ada haid, pasti ada suci. Wa idza kana aktsara al-haid 15 yawman lazima an yakuna aqalla tuhur kadzalik. Kalau paling banyaknya perempuan haid itu 15 hari, maka sudah lazim harus paling sedikitnya perempuan itu suci adalah 15 hari. Nah, makanya Al-Imam Fasir di sini mengatakan at-tuhur, yang dikatakan suci adalah bainal haidhatain, di antara dua haid. Ya. Paling sedikitnya suci di antara dua haid adalah 15 hari. Bukan bainan nifas wal haid. Bukan antara perempuan nifas dan perempuan haid. Kenapa? Karena bisa aja nggak 15 hari. Bisa aja nggak 15 hari. Tapi kalau dari satu haid ke haid paling sedikit 15 hari. Tapi kalau dari haid ke nifas, ini nggak harus 15 hari. Di sini makanya dikatakan fa innahu yajuz an yakuna aqalla min dzalik. Maka boleh kurang dari 15 hari. Sawa'un taqaddama al-haid 'ala nifas am ta'akhkhara anhu. Sekalipun haid duluan baru nifas, atau nifas dulu baru nifas dulu baru haid. Contohnya haid dulu baru nifas. Kalau orang pengen lahirin perempuan, dia keluar darah belum lahirin, itu darahnya apa? Darah haid. Darahnya darah haid. Kemudian melahirkan. Setelah melahirkan darahnya keluar darah lagi ya. Itu namanya bukan darah haid, darah nifas. Itu cuma jaraknya palingan 1 jam, setengah jam. Iya. Dari keluar darah sebelum melahirkan, habis melahirkan. Makanya paling sedikitnya suci yang di sini dikatakan adalah di antara haid ke haid, yaitu 15 hari. Bukan di antara haid dengan nifas. Itu contoh yang haidnya duluan baru nifas, atau nifas duluan baru haid. Ya, contohnya perempuan keluar darah terus selama paling banyak nifas kan 60 hari, keluar darah selama 60 hari. Ya, setelah itu berhenti. Ya, cuman 5 menit berhenti. Iya, udah 60 hari, udah paling banyak nih haid nifas. Setelah itu keluar, setelah 5 menit sudah 60 hari, kemudian keluar lagi darah. Nah, darah yang keluar itu yang sudah lewat 60 hari bukan darah nifas namanya, karena udah lewat, tapi darah haid. Karena paling banyak darah nifas adalah 60 hari. Nah, ini walaupun jaraknya cuma 5 menit, 10 menit dia berhenti, maka sudah dikatakan darah nifas. Kalau sudah lebih dari paling banyaknya darah nifasnya. Tapi kalau masih belum 60 hari, ini baru di antara suci, yaitu adalah harus 15 hari antara haid dan nifas. Contohnya perempuan setelah melahirkan keluar darah selama 30 hari. Kemudian hari yang ke-40 keluar lagi darah. Kan 30 ke 40 cuma 10 hari. Darah apa itu? Masih darah nifas. Kenapa? Karena belum lewat 60 hari. Nah, kalau masih waktu nifas, antara nifas ke haid harus lebih dari 15 hari. Kalau masih di bawah 15 hari masih darah nifas. Masih darah nifas.
nifas. Ya, adapun kalau perempuan itu dia itu nifas keluar darah terus sampai 50 hari. Ya, sampai yang ke-50. Kemudian ke-51, 52 berhenti. Kemudian keluar lagi yang ke-61. Maka darah tersebut adalah darah haid. Darah tersebut darah karena udah 60. Kalau udah darah 60 berarti apa namanya? Sudah habis nifas itu. Ya, udah nggak dihitung nih nifas. 61 dia keluar, maka darahnya darah haid. Lah kan baru 11 hari. 50 ke 61. Ya, karena sudah melewati batasan apa namanya? Paling banyaknya nifas. Kemudian summa agallul hamli, kemudian paling sedikitnya hamil sittu ashuri, yaitu adalah 6 bulan. Walahdatan 6 bulan dan 2 waktu, yaitu apa? Lahdhatun lil wad'i wa lahdhatun lil wad'i. Waktu untuk berhubungan dan waktu untuk dia itu melahirkan. Ya, jadi 6 bulan ditambah. Ya, ingat ya. 6 bulan ditambah waktu apa namanya berhubungan sama waktu melahirkan. Dihitung juga. Jadi apa namanya? Kalau masih kurang 1 jam, ya belum dikatakan agallul hamil. Ya, contohnya tanggal apa namanya 1 Muharram ya, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab. Ya, Rajab. 1 Rajab. Ya, tadi 1 Muharram ya jam 12 siang. Ya, jam 12 siang. Dia itu apa namanya melakukan akad, melakukan pernikahan. Ya, apa namanya 1 Muharram jam 12 siang. Kemudian setelah itu perempuan 6 bulan kemudian perempuan ini melahirkan tanggal 1 Rajab. Tanggal 1 Rajab dia melahirkan. Melahirkan jam berapa? Jam 1 siang. Jam 1 siang. Kalau dihitung pas 6 bulan atau pas 6 bulan lewat 1 jam. Lihat dulu. Laki-laki sama perempuan ini setelah dia melakukan apa namanya pernikahan, dia langsung berhubungan enggak? Langsung berhubungan enggak? Setelah 1 jam. Kalau dia enggak malamnya, berarti jadi itu kurang. Ya, kalau dia berhubungannya jam 9 malam, ya berarti nanti apa namanya tanggal 1 Rajab yang jam 9 malam. Ya, bukan yang jam 12 siang. Walaupun nikahnya itu ya 1 Muharram yang jam 12 siang. Jadi dimulai dihitungnya itu yaitu adalah ketika dia habis berhubungan dan selama proses melahirkan. Proses melahirkan berapa lama? 1 jam, tambah lagi 1 jam. Ya, maksudnya begitu. Ya, 6 bulan paling sedikitnya. Perempuan itu hamil adalah 6 bulan ditambah. Ya, ingat ya, ditambah proses melahirkan dan ditambah waktu berhubungan. Ya, jadi kalau orang nikah kan pagi contohnya. Gak mungkin lah pagi itu langsung dia berhubungan ya? Enggak. Iya. Paling enggak malamnya dia langsung berhubung. Dihitungnya itu dari malam. Ya, ke 6 bulan kemudian. Ya, kalau apa namanya ternyata kurang 2 jam 3 jam masih belum dikatakan agallul hamil. Masih belum dikatakan paling sedikitnya hamil. Nah, ini bisa apa namanya nisbat anaknya itu bukan ke ayahnya. Nisbatnya bukan ke ayahnya. Harus diperhatikan masalah begini. Ini agallul hamil adalah sittatu asyhur. 5 ruya bagaimana diriwayatkan annahu ata Utsman radhiyallahu anhu bimra'ah, bahwasanya ada mendatangi Sayyidina Utsman membawa perempuan, sebab perempuan waladat di sittati ashhur. Ada perempuan yang baru 6 bulan dia melahirkan. Ini bingung. Baru 6 bulan udah melahirkan. Datang ke Sayyidina Utsman bin Affan.
Sayyidina Utsman bin Affan akhirnya manggil sahabat-sahabat Nabi yang yang alim untuk bermusyawarah. Ini bagaimana nih, ada perempuan dia itu baru menikah 6 bulan tapi sudah melahirkan. Fasyawaral gaum fi rajmiha. Akhirnya udah para sahabat udah berarti dia itu menikah berhubungan di luar nikah. Berhubungan di luar nikah. Ya, ada sebagian sahabat-sahabat yang mengatakan seperti itu. Ya, berarti dia itu berhubungan di luar nikah. Karena baru 6 bulan. Ya kan umumnya 9 bulan, 8 bulan. Ini baru 6 bulan. Untuk merajam. Lalu faqala Ibnu Abbas. Karena Sayyidina Abdullah bin Abbas, enggak, tunggu dulu. Jangan katakan bahwasanya dia itu berarti dia sudah berhubungan di luar nikah. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, anzalallahu ta'ala, Allah menurunkan Al-Qur'an, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran. Allah katakan perempuan itu hamil, kemudian dia itu merawat anaknya bayinya selama 30 bulan. Selama 30 bulan. Wa anzala, kemudian Allah menurunkan ayat yang lain. Wa fisaluhu fi amain. Kemudian Allah mengatakan dan ibu itu merawat anaknya selama 2 tahun. Menyusui maksudnya. Menyusui anaknya selama 2 tahun. Wal fisal fi amin. Berarti menyusui itu selama 2 tahun. 2 tahun berapa bulan? 24 bulan. Tadi kan Allah katakan mengandung, hamil dan menyusui anaknya selama 30 bulan. Dikurangi yang menyusui itu selama 24 bulan. Sisanya berapa? 6 bulan. Wal hamal fi sittati ashhur. Dan hamil 6 bulan. Diambil dari ayat. Oh, berarti aqallul hamil, paling sedikitnya hamil adalah 6 bulan. Qala al-Mawardi faraja Utsman wa man hadarahu minal qaum. Oh, yang tadinya para sahabat Nabi yang mengatakan rajam itu perempuan, mendengar penjelasan Sayyidina Abdullah bin Abbas, iya, berarti aqallul hamal, paling sedikitnya hamil 6 bulan. Perempuan di situ tidak berhubungan yang namanya di luar nikah. Memang paling sedikitnya hamil adalah 6 bulan. Wagil, dan ada yang mengatakan innal Husain bin Ali radhiyallahu anhu walada ba'da 6 ashhur min wiladati akhihi al-Hasan. Bahwasanya Sayyidina Husain, beliau itu lahir setelah 6 bulan dari kakaknya Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan lahir 6 bulan kemudian Sayyidina Husain lahir. 6 bulan kemudian Sayyidina Husain lahir. Karena Sayyidina Fatimah tadi kan enggak nifas. Sekali nifas sebentar. Nah, besar kemungkinan langsung berhubungan dan langsung hamil lagi, dan 6 bulan kemudian lahir Sayyidina Husain. Wa anna Abdul Malik bin Marwan walada li 6 ashhur. Bahwasanya Abdul Malik bin Marwan dia itu dilahirkan di 6 ashhur, yaitu adalah 6 bulan di dalam kandungan ibunya. Nah, itu jadi paling sedikitnya perempuan hamil yaitu adalah 6 bulan. Wa arba'ul awami aktsal aktsari, dan paling lamanya perempuan itu hamil di dalam perut atau bayi itu di dalam perut ibunya, yaitu berapa lama? 4 tahun. 4 tahun. Lil istiqra, sebagaimana penelitian daripada Imam Asy-Syafi'i. Beliau meneliti, masuk ke dalam daerah-daerah kampung pedalaman, istiqra, beliau meneliti. Dan beliau mengatakan, Imam Syafi'i, paling lamanya bayi di dalam perut kandungan yaitu adalah arba'atu a'wam, 4 tahun. Bahkan di dalam kitab Bujairimi
bahwasanya Imam Malik beliau itu di dalam kandungan ibunya itu selama 2 tahun. Ya, selama 2 tahun. Begitu juga kalau Al-Imam Suyuti di dalam Mukhatabatnya beliau mengatakan Imam Malik di dalam kandungan ibunya itu selama 3 tahun. Bahkan Hukia dihikayatkan, kata Imam Malik, an-najaratana, bahwasanya tetangga kami perempuan Imra'ah Muhammad bin Ajlan, perempuan dari Muhammad bin Ajlan, Imra'ah sedikit, ini adalah perempuan yang jujur, wa zawjuha rajulun sedikit, dan juga suaminya Muhammad bin Ajlan adalah orang yang saleh, orang yang baik. Hamalat talata abtan fitnatai asyrata sanah. Dia itu hamil sebanyak 3 kali. Ya. Tapi selama 12 tahun. Maksudnya 4 tahun sekali baru melahirin. Sampai hamilnya selama 4 tahun. Anak yang pertama 4 tahun di perut ibunya. Setelah itu melahirkan. Kemudian anak kedua 4 tahun juga di perut ibunya. Setelah itu melahirkan 8 tahun. Kemudian anak yang ketiga 4 tahun juga di perut ibunya. Kemudian baru melahir 12 tahun. Kullu batnin arba'sun. Ya, setiap anak itu yang 3 itu 4 tahun di perut ibunya. Wa thulthu'a min ghayatut tasawwuri, dan 1/3 tahun adalah waktu mulai terbentuk janin bayi di dalam perut ibunya. Ya, li khabari sahihain, sebagaimana riwayat daripada Imam Bukhari dan Muslim, inna ahadakum, sungguhnya kalian yujma'u khulquhu, dikumpulkan penciptaannya, fi batni ummihi, di perut ibunya, arba'ina yauman nutfah, 40 hari pertama setetes mani. Tsumma yakunu alaqah mitadari. Kemudian 40 hari kedua menjadi segumpal darah. Tsumma yakunu mudghah mitadari. Kemudian 40 hari yang ketiga menjadi sepotong daging. Nah, menjadi sepotong daging. 40 hari pertama. Ya, 40 hari kedua, 40 hari ketiga. Jadi 40 dikali 3 120 hari. 120 hari sama juga 4 bulan. Nah, makanya wa thulthu amin. Adapun 1/3 tahun. Ya, 1/3 tahun berarti 40. 1/3 tahun adalah ghayatut tasawwuri. Adalah waktu untuk terbentuknya manusia. Bahkan dalam kitab Ihya Ulumuddin ada orang itu datang kepada Imam Ghazali, bahwasanya dia punya anak jelek mukanya. Nah, ini mukanya jelek. Lalu dikatakan kalau pengen anaknya nanti cakep lahir, ya, ketika ibunya itu di dalam bayi itu masih 3 bulan 4 bulan, suruh makan buah safarjal. Suruh makan buah safar, ya, sebentuk jambu air gitu. Kemudian ya seperti buah pir, apel, seperti itu. Nah, itu bisa memperbagus yang namanya bentuk daripada wajah. Karena dari yang ke 81 ke 120 itu adalah pembentukan hidung, mata, semuanya. Itu waktu pembentukan. Kemudian setelah 120 hari, summa yursalul malak, diutuslah malaikat, fayanfakhu fihi ruh, memasukkan ruh ke dalam tubuh bayi tersebut yang 120 hari. Ya, dari ubun-ubun nafiah. Makanya ubun-ubun itu kalau bayi yang paling lembut, paling lembek, nah ini bagian ubun-ubun. Nah, itu tempat masuknya ruh. Tempat masuk pertama kali melewati mata. Jadi pertama kali anggota tubuh ya yang dilewati oleh ruh adalah mata. Dan terakhir ruh ini keluar yaitu adalah
dari mata. Pertama kali mata. Kemudian yang terakhir keluar. Makanya biasa kalau orang meninggal biasanya mata itu ngikutin ruhnya keluar, ke atas. Ya, disunahkan untuk memejamkannya. Dan mata ya adalah anggota tubuh pertama kali yang cepat rusak. Ketika dia sudah jadi mayit, ya, dari anggota tubuh seluruhnya yang cepat jadi busuk yaitu adalah mata. Wa yu'bar bi arba kalimat. Kemudian diperintahkan ya untuk 4 perkara. Bikat birizkihi, mencatat rezekinya, ajalnya, amalnya, wasakiyun amsyahid. Apa dia orang yang celaka atau orang yang bahagia. Wa ghalibul kam, dan umumnya perempuan itu hamil ya tis'u ashuri, yaitu adalah 9 bulan. Lil istiqra, penelitian daripada Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini sudah tentang istihadah, kemudian suci dan juga hamil. Nah, yang saya akan datang masalah hadas. Apa-apa yang diharamkan bagi orang yang hadas kecil, hadas dan juga hadas besar. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan yang sedikit insyaallah bermanfaat. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqi hanahya wa alihan namut wa alihan nubathih insyaallah ta'ala minal aminin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya rabbana atarafna bi annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba tajzilu kulla hauba wa surlana al-awrati wa aminir rawati waghfir Rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabba au jiratin au sohba wal muslimina ajma' fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahba Salla wa sallam Rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi dadatu sisuhbi walhamdulillahi bil bad'i wa tanahi hamdan katsiran daim mahabbatin nasaim wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisri asraril Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf atas minni ala minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.